Hakikat bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi manusia. Sebagai alat komunikasi, bahasa menjadi sarana interaksi manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dengan fungsinya ini, tindakan berbahasa merupakan sebuah aktivitas sosial manusia. Ketika tindakan berbahasa dipraktekkan manusia, ada dua peran atau tokoh selalu hadir di dalamnya. Kedua tokoh atau peran itu, pertama adalah penutur, dan yang kedua adalah pendengar. Bahasa tidak hanya sebagai sebuah retorika tekstual pragmatik, tetapi juga sebagai sebuah retorik interpersonal pragmatik. Sebagai sebuah retorik interpersonal, bahasa memiliki prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah. Mengikuti pembagian yang dibuat oleh Halliday Goff-Rayleigh, membedakan retorika interpersonal atas tiga macam. Ketiga macam prinsip itu adalah: pertama, prinsip kerjasama; kedua, prinsip kesopanan atau sopan santun; dan yang terakhir adalah prinsip ironi. Masuk pada teori prinsip kesopanan. Makna pembicara dapat mencakup kesopanan dan permusuhan, pujian dan penghinaan, rasa ingin tahu dan ejekan. Leach 1983 mendefinisikan kesopanan sebagai jenis perilaku yang memungkinkan para peserta untuk terlibat dalam interaksi sosial dalam suasana harmoni yang relatif. Kesopanan mengurangi dampak yang tidak sopan dalam interaksi sosial. Orang cenderung melebih-lebihkan dampak sopan, sementara dampak tidak sopan cenderung diminimalkan. Leach membagi prinsip kesopanan menjadi 6 maksim. Yang pertama adalah maksim kebijaksanaan. Maksim kebijaksanaan ialah maksim yang berfungsi untuk mengurangi kerugian orang lain sekecil mungkin dan menambah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Maksim ini dilaksanakan secara komisif dan direktif impositif. Komisif ditemukan dalam ujaran yang mengekspresikan niat penutur dalam tindakan di masa depan, seperti menyatakan janji atau menawarkan sesuatu. Hasil analisis maksim kebijaksanaan. Berdasarkan ungkapan di atas, terlihat bahwa seorang Baim Wong memiliki sifat bijaksana, yaitu menggunakan akal budinya dalam bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa Baim Wong mematuhi maksim kebijaksanaan. Data 2. Berdasarkan ungkapan di atas, menunjukkan bahwa Baim Wong bersikap bijaksana dalam bertindak. Ia memikirkan apa yang dia lakukan harus ada cerminan untuk orang lain daripada yang akan dilakukannya. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan maksim kebijaksanaan berdasarkan kutipan tersebut. Yang kedua, maksim kedermawanan. Maksim kedermawanan ialah maksim yang berfungsi untuk mengurangi keuntungan diri sendiri dan menambah kerugian diri sendiri. Maksim ini seperti maksim kebijaksanaan, dilaksanakan secara komisif dan direktif, impositif. Maksim ini berpusat pada diri sendiri, sedangkan maksim kebijaksanaan berpusat pada orang lain. Hasil analisis dari maksim kedermawanan. Data 1. Berdasarkan ungkapan dari Baim Wong seperti di atas, maka hal ini menunjukkan adanya maksim kedermawanan. Terlihat pada ungkapan Baim Wong bahwa siapa saja yang datang ke sini, ke supermarket, tidak akan membayar apapun yang ingin mereka beli. Oleh karena itu, Baim Wong termasuk orang yang memiliki maksim kedermawanan. Data 2. Berdasarkan ungkapan di atas, hal ini menunjukkan bahwa sikap yang dilakukan oleh Baim Wong adalah kedermawanan. Baim memberikan perintah kepada penjaga SPBU untuk tidak mengambil uang ketika orang-orang membayar pengisian bensin. Apa yang dilakukan oleh Baim Wong termasuk pada kepatuhan maksim kedermawanan. Yang ketiga, maksim pujian. Maksim pujian ialah maksim yang berfungsi untuk mengurangi kekecaman pada orang lain dan menambah pujian pada orang lain. Maksim ini menginstruksikan penutur untuk menghindari mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan pada orang lain, terutama pada petutur. Maksim ini ditemukan dalam ujaran asertif dan ekspresif. Asertif adalah ujaran yang biasa digunakan untuk menyatakan kebenaran. Ujaran ini biasanya dapat ditemukan jika seseorang menyatakan pendapatnya, komentar, saran, dan lain-lain. Ekspresif adalah ujaran yang menunjukkan perasaan penutur. Ujaran ini biasanya dapat ditemukan di beberapa ujaran yang menyatakan rasa syukur. Hasil analisis maksim pujian. Data 1.
Berdasarkan ungkapan di atas, terlihat adanya maksim pujian yang dilakukan oleh Baim Wong terhadap kakek-kakek dalam konten YouTube-nya. Ia mengungkapkan rasa bahagia sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih. Hal ini termasuk pada kepatuhan maksim pujian. Keempat, maksim kerendahan hati. Maksim kerendahan hati adalah maksim yang berfungsi untuk mengurangi pujian pada diri sendiri dan menambah kekecaman pada diri sendiri. Maksim ini ditemukan dalam ujaran asertif dan ekspresif, seperti pada maksim pujian, maksim kebijaksanaan, dan maksim kerendahan hati. Peduli terhadap tingkat evaluasi yang baik atau buruk dari orang lain atau diri sendiri yang diucapkan oleh penutur. Hasil analisis dari maksim kerendahan hati. Data 1. Berdasarkan ungkapan dari Baim Wong, hal ini menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Ia merasa bahwa ketika ia merendah dengan serendah-rendahnya di hadapan orang, maka orang tersebut tidak akan mampu lagi merendahkannya. Artinya, Baim ketika berhadapan dengan orang lain tidak akan bertindak seenaknya. Hal ini menunjukkan adanya maksim kerendahan hati dari Baim Wong. Kelima, maksim kesepakatan. Maksim kesepakatan ialah maksim yang berfungsi untuk menambah kesepakatan antara diri sendiri dan orang lain dan mengurangi ketidaksetujuan antara diri sendiri dan orang lain. Ada kecenderungan untuk meningkatkan kesepakatan dan meminimalkan ketidaksetujuan dengan maksim pujian. Maksim pujian ialah maksim yang berfungsi untuk mengurangi kekecaman pada orang lain dan menambah pujian pada orang lain. Maksim ini menginstruksikan penutur untuk menghindari mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan pada orang lain, terutama pada petutur. Hasil analisis dari maksim kesepakatan. Data 1. Berdasarkan ungkapan di atas menunjukkan adanya maksim kesepakatan, yaitu pada saat ada fans yang mengajak foto bersama dengan Baim. Baim pun menyanggupinya. Hal ini dapat diartikan bahwa sikap yang Baim tunjukkan kepada orang lain adalah maksim kesepakatan. Dan yang keenam adalah maksim simpati. Maksim simpati adalah maksim yang berfungsi untuk mengurangi antipati antara diri sendiri dengan orang lain dan menambah simpati-simpati diri sendiri dengan orang lain. Dalam hal ini, pencapaian yang dicapai oleh orang lain harus diberi selamat. Di sisi lain, musibah yang terjadi pada orang lain harus diberi simpati atau bela sungkawa. Maksim ini dapat ditemukan dalam ujaran asertif. Hasil analisis dari maksim simpati. Data 1. Berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh Baim Wong untuk kedua tahanan muda, hal itu menunjukkan adanya sikap simpati, dan ini berarti Baim Wong mematuhi maksim simpati.